Bab 1705. Hanya senilai 1000 koin roh. Aku tidak mengerti, teman kultivator Qin. Gong Feng Li pusing. Apakah menamparkan seseorang dinamakan kontak? Bahkan jika aku menyerang barusan, semua orang telah melihatnya. Aku tidak menggunakan Reiki, jadi ini bukan pertarungan, kan? Teman kultivator Qin tidak menggunakan Reiki. Mendengar ini, Gong Feng Li akhirnya mengerti, dan jantungnya melonjak. Mengingat dengan hati-hati, sepertinya dia tidak menyadari bahwa Eric Qin baru saja menggunakan Reiki untuk menembak. Dengan demikian, Eric Qin sebenarnya tidak melanggar aturan Paviliun Jubao yang paling ketat. Kentut, kamu bisa memukul kami bersaudara seperti ini dengan kekuatan fisikmu, itu hanya karena Reiki disalurkan tanpa digunakan, dan mengalir ke seluruh tubuh, mengira aku tidak tahu. Yofian Hu berkata dengan marah ketika dia mendengar ini. Oh ya. Eric Qin mencibir dan tiba-tiba mengangkat kakinya. Hu bersaudara terkejut, berpikir bahwa Eric Qin akan menembak lagi. Tapi Eric Qin hanya mengangkat dan kemudian jatuh. Bang! Tanah di luar Paviliun Jubao, batu biru itu dihancurkan oleh kaki Eric Qin dan meledak terbuka. Aku pikir semua teman kultivator yang hadir memiliki beberapa kemampuan, seharusnya bisa melihat bahwa aku tidak menggunakan Reiki sekarang. Teman kultivator Qin tidak menggunakan Reiki, aku bisa bersaksi. Gong Feng Li perlahan berkata. Jika dia tidak yakin sebelumnya, tetapi ketika Eric Qin menendang, dia memperhatikan dengan cermat. Dua teman kultivator, kalau kalian berdua tidak percaya, Paviliun Jubao memiliki formasi untuk kembali ke TKP barusan. Gong Feng Li segera menambahkan ketika dia melihat Yofian Hu berbicara lagi. Pada saat yang sama, dia merasa lega. Karena Eric Qin tidak melanggar aturan Paviliun Jubao tentang tidak bisa bertarung, maka akan jauh lebih mudah baginya. Jadi, dua teman kultivator, aku khawatir tuan ini tidak dapat dibunuh, karena tidak melanggar aturan yang kalian katakan. Apa maksudmu? Yofian Hu hampir meledak. Anak ini menendang kami bersaudara dan puluhan tamparan, dan tidak ada masalah sama sekali. Tentu saja tidak. Menurut aturan Paviliun Jubao, jika seorang tamu dilecehkan dan dihina oleh tamu lain dan merasa terluka, kamu dapat meminta Paviliun Jubao untuk membantu menuntut ganti rugi, kata Gong Feng Li dengan senyum di wajahnya. Karena keduanya memiliki beberapa trauma, tetapi trauma kulit dapat dipulihkan segera setelah Reiki berjalan, aku memerintahkan Tuan Qin untuk memberi kompensasi kepada keduanya dengan 2 botol pil Jin Chuang, dan 1000 koin roh. Apa? Kami hanya mendapatkan 2 botol pil mujarab tak berharga setelah dihajar habis-habisan oleh bajingan ini. Yofian Hu bersaudara marah. Luka yang mereka terima sebenarnya tidak terlalu serius. Lagi pula, Eric Qin tidak menggunakan Reiki. Keduanya sengaja menimbulkan efek luka, jadi mereka sengaja tidak menutupinya. Tapi memang benar bahwa mereka berdua fase transendensi dipukul di depan orang banyak, mereka ditampar begitu banyak di depan puluhan atau ratusan kultivator oleh Eric Qin, mereka hampir muntah darah hanya mendapatkan kompensasi ini. Tunggu, pil mujarab ini sampah, bagaimana dengan 1000 koin roh? Apakah itu koin roh emas ungu? Yofian Hu memikirkan kunci itu dan menggertakkan giginya. Kalian berdua terlalu banyak berpikir, sesuai dengan luka kalian, tentu saja kompensasinya adalah koin roh biasa. Gong Feng Li tersenyum. Kamu orang tua, kamu jelas memihak orang ini. Leonard Hu berkata dengan marah. 1000 koin roh biasa, itu banyak sekali. 1 koin roh emas ungu bernilai 10 juta koin roh biasa, siapa uang kecil ini yang main-main? Keduanya tenang. Aku sangat adil. Jika keduanya tidak terima, dapat meminta kepala cabang untuk membuat keputusan. Gong Feng Li tanpa ekspresi, tetapi dia mencibir beberapa kali di dalam hatinya.
Kedua orang ini melecehkan Rosalie di paviliun Jubao dan melukai bawahannya. Dia sudah kesal pada mereka. Sekarang Erikin tidak salah, masih berharap untuk kompensasi berapa. Baiklah, aku setuju dengan putusan ini, tapi aku tidak punya pil mujarab seperti Jin Chuang yang hanya berguna untuk di bawah tahap jiwa murni. Jadi izinkan aku menunjukkan belas kasihan dan membayar 2000 koin roh. Erikin tersenyum tipis, dan langsung mengeluarkan beberapa koin roh biasa dari tas penyimpanan. Nilai barang ini terlalu rendah, dan tidak akan bisa menukar satu koin roh emas ungu. Setelah menukarnya, masih ada banyak yang tersisa. Saat ini, menghitung beberapa, dan menemukan sebuah tas kain dan melemparkannya ke tanah. Omong-omong, Gong Fengli, aku baru saja menendang dan menghancurkan batu biru paviliun Jubaomu. Aku juga akan memberi kompensasi, kata Erikin. Teman kultivator Qin sopan, batu biru ini bernilai 4000 koin roh biasa. Gong Fengli tersenyum. Erikin tidak bertele-tele, dan langsung membawa 4000 koin roh kepada kultivator paviliun Jubao. Yofian Hu bersaudara berasap karena marah, menunjuk Erikin dan Gong Fengli, dada mereka naik turun. Apa artinya ini? Dua saudara kita mendapat puluhan tamparan di wajah, nilainya 2000 koin roh, dan tidak sebagus satu batu rongsokan. Bocah, kamu tunggu aku. Yofian Hu mengatupkan giginya, mengingat wajah Erikin. Di paviliun Jubao tidak bisa melawan satu sama lain, dia hanya bisa menunggu pertemuan nanti untuk mencabik-cabik Erikin ini untuk menghilangkan kebenciannya. Hu bersaudara pergi. Tentu saja, 2000 koin roh ini tidak akan diminta. Jika mereka mengambilnya, itu akan lebih memalukan. Yofian Hu bersaudara pergi, dan penonton di sekitar juga pergi, tetapi mereka semua tersenyum dan membicarakannya setelah menonton pertunjukan yang bagus. Agaknya tidak akan butuh waktu lama bagi rasa malu Yofian Hu bersaudara untuk menyebar ke seluruh paviliun Jubao ini. Teman kultivator Qin, terima kasih telah membantu aku. Rosalie perlahan memberi hormat dan berkata dengan senyum di wajahnya. Dua orang idiot ini menunda transaksi antara kamu dan aku, tentu saja aku harus mengurusnya, kata Erikin ringan. Hanya karena ini. Mata Rosalie berkilat linglung, sedikit tersesat, tapi kemudian dia dengan cepat menjadi tenang. Datang ke ruang VIP, Rosalie menyerahkan semua spare part puppet yang ditugaskan oleh paviliun Jubao beberapa hari ini kepada Erikin. Erikin melihat jumlah dan warnanya, dan cukup puas, mengangguk dan menerima barang-barang itu. Kemudian, Rosalie mengeluarkan sebuah tas penyimpanan sendirian. Teman kultivator Qin, ini transmisi suaramu untukku kemarin. Bagian-bagian puppet yang perlu dibuat, tetapi ini tampaknya jauh lebih bagus. Dalam satu hari, paviliun Jubao mencoba yang terbaik dan hanya bisa menyelesaikan satu grup. Satu hari sudah cukup. Erikin mengangguk. Puppet terakhir ini diselesaikan oleh buku langit tanpa kata kemarin. Dia telah mengamati bahwa itu juga yang terkuat dari semua puppet, menggabungkan 3 puppet. Erikin tidak segan-segan mengeluarkan koin roh dan meminta Rosalie untuk menyewa seorang master puppet untuk memperbaikinya berapapun biayanya. Hanya satu bagian yang disempurnakan dalam satu hari, ini juga menunjukkan sulitnya memurnikan bahan ini. Tidak tahu level apa yang bisa dicapai puppet ini setelah terkombinasi. Hati Erikin bergerak sedikit, dia membayar biaya yang diperlukan, dan kemudian meninggalkan paviliun Jubao. Ketika Erikin kembali ke keluarga Ye, Harvey Ye dan yang lainnya sudah sepenuhnya siap menunggu kedatangan keluarga Chen. Menyerahkan bagian-bagian puppet ini dan diserahkan kepada orang-orang keluarga Ye untuk disempurnakan. Erikin membawa Jordan Feng ke ruang rahasia. Untuk puppet terakhir ini, Erikin tidak ingin mengungkapkan rahasianya kepada terlalu banyak orang, jadi hanya Jordan Feng yang mengetahuinya.
Apakah ini pupet terkuat yang dirancang oleh teman kultivator Qin? Ini benar-benar mengesankan. Melihat berbagai bagian yang dikeluarkan Eric Qin, Jordan Feng mengulurkan tangan dan menyentuhnya, matanya berangsur-angsur menjadi cerah. Dua komponen inti dari pupet ini diciptakan oleh Jordan Feng dengan terjaga sepanjang malam. Bersambung.